Kalau ada anak Gen Z atau Gen Alpha yang hidupnya di X, TikTok, atau Instagram, mungkin bakalan mikir, emang tahun 2025 masih ada yang pakai Facebook ya? Jawabannya masih dan banyak. Khususnya gue. Tapi gue pakai FB bukan buat upload foto atau upload status. Sekarang gue pakai Facebook cuma buat satu hal, marketplace. Ya, Facebook Marketplace, tempat jual beli barang bekas, nggak cuma bekas sih, bisa jual apapun. Selain di Facebook Marketplace, gue juga pernah pakai OLX, pernah pakai Carousel. Sebenarnya perjalanan awalnya dimulai dari OLX sih. Dan ya percaya nggak percaya dari tempat beginian lu bakalan dapet barang-barang yang gokil. For the context, ini beberapa barang yang gue beli dari Facebook atau Carousel ya. Pertama ada iPhone SE 2022, gue udah cerita. Terus Samsung A55, yes ini juga dari Facebook. ROG Ally Z1 Extreme alias Rojali. Benar, ini dari grup Rojali ya. Kalau di Facebook kan ada grup-grup gitu ya. Terus parfum, ya nggak salah dengar gue beli parfum di Carousel, Humans EOS. Sepatu juga pernah, sepatu Converse. Powerbank, ini juga dari Carousel. Terus ada controller juga, Rexus GX 300. Waktu itu lagi rajin main Stardew Valley, jadi gue beli. Pegel soalnya pakai keyboard. Itu doang sih yang gue inget. Ada juga beberapa barang yang gue jual, tapi mungkin itu nanti ya pembahasannya tentang cara jual di marketplace. Tapi hari ini kita mau fokus ke satu hal dulu, tips beli barang bekas yang aman, beretika, dan kadang bisa nambah koneksi juga. Sebelum gue kasih tips teknis, mindset dulu harus dibenerin. Yang pertama, jangan pernah niat cari harga termurah. Selain kamu akan gampang banget kena scam, yang kamu cari itu bukan harga murah, tapi harga masuk akal untuk kondisi barang yang layak. Yang kedua, barang bekas itu harus kamu lihat dengan perspektif berproses. Artinya, kadang kita dapat cerita ya dari pemilik sebelumnya dan pengalaman itu unik-unik. Yang ketiga, jangan jadikan barang bekas sebagai pelarian dari barang baru. Kalau kamu bisa beli barang baru ya beli barang baru aja lah. Kalau enggak ya, oke kita belajar jadi pembeli yang cerdas. Kita mulai. Tips yang pertama, jangan pernah tergiur dengan harga yang murah. Kalau ada yang jual iPhone 13 seharga 2 juta, lu beli apa enggak? BU ini bro, gitu kan. Skip ya, too good to be true, kecuali kalau temen lu sendiri yang jual. Tapi kita kan lagi ngomongin marketplace ya, kita lagi ngomongin Facebook atau Carousel, which is ini orang random. Jadi murah itu nggak selalu bagus, murah itu mungkin bisa jadi unitnya rusak, pernah kebanting, bahkan barang curian, atau cuma iklan palsu aja buat narik perhatian, atau ya emang scam aja. Harga wajar itu artinya adalah kombinasi antara kondisi, umur, dan kelengkapan. Scam itu nggak melulu tentang seller juga sih. Misalkan lu buru-buru dan excited lihat harga murah dan lu nggak baca deskripsi. Wah ada iPhone 13 harga 2 juta. Gak mikir langsung deal sama dia. Ternyata yang dijual itu casing skin Arma 2 biji, harganya 2 juta. Mau protes ke seller, kan nggak bisa ya. Itu jelas kita yang salah, kayak gitu. Next, perhatikan cara si penjual posting. Ini lihat captionnya aja. Kalau ditulis lengkap, rapi, sopan, itu mostly petanda baik. Misalkan dia tulis kayak gini ya. Misalkan ada kondisinya, terus kelengkapannya apa aja, lokasi COD mau di mana, terus ada garansinya, garansi apa nih, dikasih garansi personal atau enggak. Dari sini lu bisa tahu dia serius dan profesional apa enggak gitu ya. Kebalikan dari itu, misalkan cuma foto, terus kayak captionnya kayak gini nih. Nego sampai deal gitu. Ini gue pribadi, ya again, gue pribadi ini gue skip. Tips yang ketiga, sopan. Ya nggak salah denger, lu harus sopan. Lu nggak pernah tahu siapa yang jualnya. Bisa jadi dia calon kerja lu di masa depan, bisa jadi dia konten kreator, jurnalis, ya pegawai kantoran aja yang nantinya bisa kerja sama lu. Gue pernah COD sama orang, ternyata kita tuh satu industri. Jadi obrolan di COD-nya malah kita jadi diskusi kerja. Bahkan kita malah punya potensial project gitu. Coba lu pernah nggak kebayang dapat proyekan dari COD biawak? Kan gokil ya. Tips yang keempat, stalking. Menurut gue gak masalah. Selama masih sopan dan tidak melanggar privasi, gue pribadi sering cek profil penjualnya gitu ya. Lu bisa stalk sampai mana? Apakah akun aslinya aktif, private atau enggak? Ada teman mutualannya atau enggak? Pernah posting testimoni atau barang lain gitu misalkan. Atau bahkan ya, kalau perlu, kadang gue cari LinkedIn-nya. Buat apa? Biar yakin aja kalau ini bukan akun tipu-tipu. Dan kadang ya kamu bisa dapet insight juga. Wah ternyata ini orang yang mau gue beli kameranya itu ternyata jurnalis gitu ya. Dia ngerti sama apa yang dia jual. Bahkan lu bisa ngobrol panjang lebar waktu nongkrong kayak misalkan ketika COD gitu ya.
Ini balik lagi ke poin sebelumnya. Bisa jadi dari COD-an, lu bisa dapat koneksi baru. Ya asli sih, ini pengalaman yang paling gue suka waktu FJB-an gitu ya, waktu jual beli barang bekas. Tips yang kelima, ini personal sih, jangan langsung kasih nomor WA. Kalau belum deal, jangan kasih nomor pribadi. Yang pertama itu privasi jelas. Kedua, kontak kamu itu bisa disalahgunakan nantinya. Yang ketiga, biasanya emang belum perlu juga. Jadinya ya cuman penuhin kontak doang. Selama masih tanya-tanya, menurut gue cukup di chat platform aja lah. Di Facebook, di Carousel juga kan ada fitur chatnya. Tips yang keenam, nego masuk akal ya. Tapi baca deskripsi dulu, kalau ditulis net ya udah, jangan maksa nego dan gak usah ngabisin waktu. Kalau boleh nego, baru kalian tanya, tapi gak usah sadis-sadis, karena ya nego itu kan seni komunikasi ya. Jangan maksa, jangan bikin penjual ilfil juga. Tips yang ketujuh, ini terkait transaksinya. Kalau kamu introvert atau lokasinya jauh, kamu tanya aja, bisa rekber atau enggak? Biasanya lewat toko hijau atau toko oranye ya. Kalau ternyata nggak bisa, atau bahkan kalau penjualnya minta transfer langsung, itu menurut gue red flag. Gue pribadi skip, mending cari yang lain, cari aman. Kalau kamu mau COD, yang pertama pilih tempat yang aman dan terbuka, misalkan kafe, resto, coworking, yang nggak apa-apa lah modal dikit buat beli minum atau sekalian makan siang, yang penting aman. Pokoknya jangan di jalan sepi. Terus ini penting juga sih, jangan kirim uang sebelum ketemu, sebelum deal. Waspada dengan modus minta jaminan bensin atau DP dulu dan lain-lain gitu ya. Bawa teman juga boleh, apalagi kalau kamu beli barang yang kamu nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Tips yang ke-8, siapkan pertanyaan yang relevan. Jadi lu harus memang siap-siap dulu. Sebelum chat seller, siapin pertanyaan. Misalkan mau beli HP, SOT-nya berapa? Pernah jatuh apa enggak? Garansinya aktif, garansinya apa? Ada dus, charger, nota, itu masih ada atau enggak? Terus kalau beli lemari ya pertanyaannya beda ya, jelas. Tahu apa yang kamu butuh gitu. Oke, semua tips ini adalah pengalaman pribadi gue. Tapi ya gue juga mau bilang FJB itu capek. Kalau kamu punya budget buat beli baru ya beli baru aja lah. Tapi kalau kamu suka dengan berburu, suka diskusi, dan bahkan bisa jadi nambah koneksi gitu ya. Belanja barang bekas ini bisa jadi pengalaman sosial yang menyenangkan. Real. Kalau kamu punya tips tambahan, kalau kamu pernah punya cerita kocak atau drama pas COD-an, tulis di kolom komentar, gue juga pengen tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.